安上人开示：师兄师姐，请起立，请合掌，便消三障诸烦恼，愿得智慧真明了。普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，承愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。师兄师姐早安，师兄师姐. Ya, sebelumnya kita memberikan doa dulu ya. Kita berdoa lebih dahulu. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守信言行，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Ya, Sư兄师姐ya. Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat aman dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Berapun sih siang ya.
Nah, sutra sampai menakjubkan bab 17 pembedaan jasa kebajikan, episode 1588, meyakini dan memahami dari batin mendalam, murni, dan lurus hati. Ya, kita masuk ke intisari. Simpasiang Sutta Pratai, episode 1588. Meyakini dan memahami dari batin mendalam, murni, dan lurus hati. Catatan tangan. Dalam mencari dharma, hendaknya dengan batin yang paling tekun dan bersemangat. Bertekad mencari jalan pencerahan dan yang mendalam dan menakjubkan. Dari batin mendalam, meyakini ikrar, semula dari Buddha, tulus tanpa keraguan sedikit pun. Batin murni ditambah dengan batin mendalam, membuat sutta mengamalkan segala perbuatan bajik dan memperoleh cahaya bodhi dari Tathagata. Ya, kita lanjutkan sesi berikutnya. Ya, intisari pertama. Buddha Dharma tidak terbatas. Batin kita dan jalan pencerahan Buddha seharusnya sama. Hanya saja kita telah tersesat di jalan ini. Ya, kita tahu ya sesiun suci. Kita telah mendengarkan Dharma. Ya, nah, batin kita perlu mencari jalan. Ya, mencari jalan apa? Mencari jalan pencerahan melalui Dharma-Dharma Buddha, bahkan guru kita yang telah menjelaskan kepada kita. Sekarang kita sedang mencari, berharap jalan ini menjadi jelas, maka kita harus bertekad mencari jalan pencerahan yang mendalam dan menakjubkan. Pencerahan adalah tiada penyimpangan, arah yang benar. Terhadap Buddha Dharma, kita harus percaya sepenuhnya, meyakini. Pencerahan pada dasarnya dimiliki setiap orang. Hanya saja kita memerlukan metode. Buddha bersungguh hati membuka dan menunjukkan kepada kita. Pencerahan perlu bergantung pada diri kita sendiri. Buddha telah mencerahkan diri sendiri, mencerahkan orang lain melalui membuka dan menunjukkan. Telah membuka dan menunjukkan kepada orang-orang. Setiap orang telah menerima Buddha Dharma, juga harus merasakannya. Setelah merasakannya, harus memahami dan menyadari sendiri. Siapapun yang menerima Buddha Dharma harus menyadarkan dan mencerahkan diri sendiri. Ini disebut sebagai memahami dan memasuki. Ya, kita tahu di dalam batin kita ada dikatakan cahaya bodhi, ya, yang murni. Dia sangat menakjubkan sebenarnya ya. Ialah hati nurani kita yang sangat dalam, ya. Bagaimana kita bisa melihatnya? Kita melihat dengan tekun dan harus bersemangat, ya. Juga bertekad mencari jalan ini, ya. Setelah dibabarkan oleh master, ya, batin kita harus mencari, ya, mencari. Ya, kita harus dapat menemukan jalan ini, ya, harus dengan keyakinan. Ya, kita tahu keyakinan adalah akar dari segalanya. Dan harus berikrar, ya, kita harus berikrar bersatu dengan Buddha, ya, bersatu hati dengan Buddha, ya, tulus tanpa keraguan lagi ya kepada Buddha. Kita dapat merasakan dan memahami, ya, dan kita harus menyadari di dalam diri kita. Nah, karena di dalam diri kita, batin kita ada yang murni, ya, dia miaufa, dia tidak terlihat, ya, dia adalah menakjubkan, ya. Nah, bagaimana kita dapat mempraktekkan? Tentunya dengan 6 paramita, tadi dikatakan 6 paramita tentunya, ya, dan menjalankan dengan 8 jalan rias luas mulia, ya, itu tentunya, ya, inilah bisa membuka jalan kita, ya, pencerahan untuk diri kita sendiri, bahkan membuka jalan untuk orang lain, ya.
kita perlu dharma, banyak mendengar dharma, praktek dalam kehidupan sehari-hari, ya kita harus dapat menyadari jalan ini, ya yang kita tapaki selama satu tujuan kita untuk mendapatkan jalan pencerahan itu sangat sulit, ya kita harus membangkitkan satu ikrar kita. Ikrar itu untuk membangkitkan agar satu kekuatan buat diri kita, ya dapat menyelamatkan orang lain. Ya, kita lanjutkan oleh mitra bajik saya, yaitu Suci Gunawati. Silakan Suci Gunawati. Kalian menyapa. Cảm ơn tim Sinta Siang ya, yang telah mempersiapkan materi Sinta Siang pagi ini ya. Kami memberikan juga kepada Hule Suci ya, yang telah membantu doa ya. Selamat pagi ya, Suci-Sucimen mitra bajik semua yang ada sini ya. Saya akan membacakan intisari yang kedua ya. Kita harus dari batin mendalam meyakini ikrar semula dari Buddha, tulus tanpa keraguan sedikit pun, meyakini bahwa Buddha sejak dari masa tanpa awal selama jangka waktu yang tidak dapat dihitung datang dan pergi demi semua makhluk, tidak pernah menyerah. Kita harus punya keyakinan akan hal ini. Beliau adalah ayah pengasih dari 4 jenis kelahiran, guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Kita harus meyakini bahwa demikianlah ikrar semula Sang Buddha. Kekuatan ikrar Buddha adalah demikian. Tentu saja kita harus belajar untuk membangkitkan kekuatan ikrar yang demikian. Oleh karena itu, kita harus memiliki tekad yang tulus. Tekad ini harus kita bangkitkan dengan sangat tulus. Sehingga dengan ketulusan, kita berikrar untuk menyelamatkan semua makhluk. Dengan sangat tulus, kita membangun ikrar yang sama dengan Buddha. Ikrar kita adalah menyelamatkan semua makhluk. Seperti yang kita ketahui ya, kita di jalan Bodhisattva ini adalah demi ajaran Buddha, demi semua makhluk ya. Jadi seperti kita ketahui juga, kenapa ya Buddha selalu datang dan pergi ya? Karena apa? Tidak tega ya melihat penderitaan di dunia saha ini ya. Mereka dengan ikrarnya ya, mereka dengan kekuatan ikrarnya bisa datang ya, membimbing kita ya, untuk melenyapkan atau untuk menolong ya penderitaan makhluk di dunia saha ini ya. Makanya dengan kekuatan ikrar itu ya, dengan batin ya yang sangat tulus ya. Nah, itu artinya tulus itu kita juga harus meneladaninya ya. Kita juga harus bagaimana batin kita ini yang awal yang semula itu adalah murni ya, bersih tanpa noda ya. Nah, sekarang kita harus bisa menjaganya ya, kita harus bisa merawatnya ya. Kita harus bisa meneladani seperti batin Buddha ya, dengan ketulusan ya. Tulus itu berarti kita tidak ada keraguan lagi ya. Kita harus yakin ya, karena kita tidak memiliki keraguan, berarti kita harus yakin ya. Untuk kita yakin ya, kita harus mau berusaha untuk memahaminya ya. Setelah kita berusaha memahaminya, mempraktekannya ya. Mempraktekannya dengan selalu bersungguh hati ya. Bersungguh hati untuk secara terus-menerus ya, berbuat kebajikan ya, dengan cara melatih diri ya. Bagaimana cara melatih diri kita? Bagaimana cara melatih batin kita ini supaya memiliki hati yang tulus ya, hati yang penuh cinta kasih, hati yang penuh welas asih ya, hati yang penuh sukacita ya. Itulah ya yang harus ya, memang wajib ya, mutlak kita teladani ya, apa yang sudah diberikan ya, bimbingan dan pengajaran dari Buddha Dharma ini ya, seperti yang kita ketahui juga ya. Prinsip kebenaran itu sangat panjang, sangat luas ya.
tapi terbatas. Maksudnya ada batasnya ya, yaitulah tujuan akhir kita ya, yang sama-sama sedang kita tapaki ya di dunia saha ini, yang kita di dalam pelatihan diri kita ingin mengembangkan jiwa kebijaksanaan ya dengan cara pelatihan diri, dengan terjun ke tengah masyarakat, mempraktekkan 6 paramita ya. Ya, biasanya ya kita mempraktekkan 5 paramita ya, karena nanti akan muncul ya paramita yang ke-6, yaitu jiwa kebijaksanaan kita ya. Dengan kita mempraktekannya 5 paramita ya, kita akan muncul jiwa kebijaksanaan kita ya. Nah, dari itu ya, dari pemahaman saya dari intisari yang kedua ini ya, kita harus memiliki tekad ya, tekad yang tak tergoyahkan ya. Kemudian apa yang telah kita teladani dari Buddha Dharma ya, Buddha guru pembimbing kita ya, mengajarkan kita ya bagaimana ya berada di jalan yang benar, di jalan tengah sempurna ini. Jadi batin kita itu harus tulus ya, batin yang tulus, yang batin yang mendalam ya, batin yang tulus, batin yang sangat bersemangat dengan kesungguhan hati, dengan dengan bersungguh hati, dengan semangat, dengan tekun ya, tak tergoyahkan ya. Itulah Kanan ya, Secie Xiaoling. Silakan Secie untuk yang selanjutnya. Kanan Secie. Prinsip kebenaran diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Segalanya memunculkan sukacita. Sukacita dalam Dharma. Ini disebut membuat suka mengamalkan segala perbuatan baik. Semakin berbuat, semakin bersukacita. Dengan demikian sehingga memperoleh cahaya bodhi dari Tathagata. Cahaya batin semakin lama semakin terang dan jelas. Sifat hakiki kedemikian adanya kita. Sifat pencerahan dari jalan kebenaran ini seperti cahaya di dalam hidup. Diri sendiri terus memiliki keyakinan diri. Harus mengeluarkan cahaya yang menerangi jiwa pencerahan. Seharusnya jika bersungguh hati dan menghayatinya, maka akan bisa merasakan jalan kebenaran dari Dharma. Ya, kita tahu prinsip kebenaran ya. Di dalam kehidupan kita, setiap kali kita melakukan apa perbuatan kita setiap hari yang kita jalankan ya, itu tentu ada suka dan duka ya. Bagaimana kita membina dalam kehidupan ini ya, agar hati kita selalu bersukacita. Ya, kita harus dapat merasakan manfaatnya yang kita lakukan ya, maka kita akan bersukacita di dalam hidup dan bisa dipraktekkan di dalam kehidupan kita ya sehari-hari. Ya, justru nilai kebenaran ini teruji di dalam kehidupan kita tentunya ya, karena di dalam kehidupan kita ya, kondisi hidup kita menjadi berarti ya kalau kita jalankan dengan bersungguh hati ya, menjalankan di kehidupan ini pasti kita menemukan satu jalan ya. Juga kita juga menemukan satu tantangan buat diri kita di dalam kehidupan kita setiap hari ya. Kesulitan di mana kita tahu bahwa di dunia ini adalah penderitaan ya, penuh dengan penderitaan, di mana kita juga kadang juga bisa tidak berdaya ya. Kita harus menemukan satu solusi ya. Nah, setelah kita mendengarkan Dharma dari Master, setiap hari kita dengar Dharma, maka kita menyerap ke dalam batin kita ya. Kita harus dapat menyerap ke dalam batin kita dan kita praktekkan keluar ya. Nah, inilah dinamakan prinsip kebenaran ya. Ini kalau kita menemukan jalan ini ya, jalan kebenaran, dikatakan kebenaran hidup di dalam kehidupan kita, yaitu kebenaran yang tertinggi di dalam diri kita ya, batin kita itu ada yang sempurna ya. Kita harus meyakini ya, tadi Mas mengatakan harus yakin ya di dalam setiap aspek hidup, dalam bahkan segenap hidup kita ya,
hidup adalah satu sarana buat kehidupan kita ini ya, untuk kita, badan kita ataupun tubuh kita adalah satu arah penggerak, alat penggerak ya, untuk membina dan mengembangkan diri kita ya di dalam perjalanan hidup kita sampai saat ini terus berlangsung sampai pada titik terakhir kita nanti ya. Kita harus dapat mengembangkan cinta kasih kita ya. Ya, kita boleh lanjutkan oleh Suci Gunawati. Kemudian Suci. Naskah Sutra. Sekiranya terdapat orang yang memiliki batin mendalam, murni dan lurus hati, setelah banyak mendengar mampu menegakkan sepenuhnya dan mampu memahami perkataan Buddha sesuai maknanya. Orang-orang seperti ini tidak akan ragu berkenan dengan ini. Sutra Tratai bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Next, sesiu intisari yang keempat. Master membahas tentang Myanmar. Ada seorang bernama Umia Aye dan istrinya membangkitkan sebersih niat. Setelah menerima bantuan dari Seci dan mendengar bahwa organisasi Seci dimulai dengan 50 sen yang ditabung dalam celengan bambu, barulah ada Seci hari ini yang memberi bantuan bencana di seluruh dunia. Dia sangat yakin bahwa kekuatan cinta kasih ini datang dari tetesan demi tetesan. Kekuatan 50 sen demikian besar. Dia dan istrinya sehati dan sepakat. Walaupun kehidupan masih sulit, juga bersedia menabung setiap hari 50 kyat Myanmar. Batin mendalam seperti itu untuk tidak menggunakan uang itu dan tidak berani melewatkan sehari pun tanpa menabung. Karena uang ini adalah uang bodhisatwa untuk membantu orang lain yang tidak boleh digunakan. Hal ini sungguh membuat orang sangat tersentuh, tidak tahu bagaimana menggambarkan. Batin mereka yang tidak tergoyahkan itu, ini benar-benar tidak mudah. Batin mereka sangat murni dan terus dalam bersumbangsi, tanpa sedikit pun niat keserakahan. Meskipun itu adalah uang mereka sendiri, tetapi uang yang sudah disumbangkan adalah untuk amal dan tidak boleh disentuh. Inilah murni tanpa noda, serta batin sesungguhnya dan lurus. Ya. Jadi memang kita ya di dalam pelatihan diri ini tidak jauh dari melatih batin ya, melatih batin dan kita mempelajari prinsip kebenaran ya. Jadi kita sudah tahu tujuan kita adalah di jalan yang benar ya, di jalan tengah yang lurus ya, yang luas ya. Itu kita tidak boleh menyimpang ya. Karena sehelai rambut saja kita menyimpang ya, itu akan tersesat sangat jauh ya. Itu apa kita juga di sini ya dalam tadi cerita Master ya sangat tersentuh ya, suami istri ya itu sepaham ya, mereka sepaham, sepakat ya, bahkan sejalan ya. Kalau kita ada dikatakan orang jika kita berjodoh dengan orang yang sama kedermawanannya ya, maka tidak akan terjadi konflik ya. Jadi ini ya suami istri ini ya kedermawanannya juga sama ya, mungkin keyakinannya juga sama ya, makanya mereka bisa sama-sama berjalan di jalan bodhisatwa ini ya, sejalan, sepakat ya, sepaham ya, itulah karena memiliki kedermawanan yang sama. Mereka ya walaupun hidupnya itu bukan orang yang dibilang berlebihan ya, tapi memang sebersih niat itu sungguh luar biasa ya. Master juga hingga besar menjadi hari ini ya, karena apa? Tetesan-tetesan cinta kasih ya, yang membuat organisasi yayasan Seci ini ya menjadi besar ya. Itulah dari sebersihnya pikiran yang positif ya akan menuju ke suatu tujuan yang baik ya.
ke suatu jalan yang benar ya, tanpa penyimpangan ya. Nah, itulah makanya batinnya itu lurus ya, murni ya. Kalau kita memiliki batin yang lurus ya, murni ya, itu batinnya sangat dalam ya dikatakan. Karena apa? Tekadnya luhur, ikrarnya agung, tekun, bersemangat, bersungguh hati ya. Semua hal-hal yang baik ya. Itu pasti ya di dalam pelatihan diri kita juga kita dalam mengikis kerisauan ya yang selalu ada di dalam batin kita itu pelan-pelan ya akan terkikis ya. Nah, itu semua tergantung dari pribadi masing-masing ya. Apakah kita mau berusaha ya, itu dari diri kita sendiri. Nanti orang bisa meneladani kita karena kita sudah memberikan teladan dulu ya, bukannya kita memberikan menunjuk orang, kamu harus memberikan teladan pada saya ya, tapi tidak seperti itu ya, dari diri sendiri ya. Kita mau melatih ya, kita harus bisa ya mengikis ya. Tadi Master mengatakan kita harus bisa mengikis 5 racun ya, harus mengikis 5 racun dan 5 kekeruhan, yaitu kekeruhan kalpa, kekeruhan usia, yaitu saya masalah 5 kekeruhan saya juga kurang paham ya, tapi ya saya mau melatih diri ya 5 racun dulu ya, 5 racun ini bagaimana kita kenapa dari kisah suami istri di Myanmar ini bisa ya mempunyai sebersih niat seperti ini, karena mereka sudah bisa melepaskan keserakahannya ya. Yang nomor 1 itu ya, 5 racun itu ya ada keserakahan ya, kebencian ya, kegelapan batin ya, yang tidak bisa membedakan baik dan benar ya, kemudian kesombongan ya, dan keraguan-raguan ya. Nah, itulah mereka bisa salah satunya itu mereka tidak bisa melepas ya, mereka tidak serakah lagi, makanya mereka bisa bersumbangsi tanpa pamrih ya. Ya itulah ya ikrar kita ya, di salah satu ikrar kita Bodhisattva itu bersumbangsi tanpa pamrih ya, tanpa keluh kesah, dengan sukacita ya kita bersumbangsi ya. Kemudian dari 5 racun itu bagaimana caranya ya, ada jalannya ya, tadi di ceramah Master ya, jadi Master mengatakan dengan itu sila ya, samadhi dan kebijaksanaan ya. Jadi kita juga harus mempraktekkan sila ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga harus selalu dalam keadaan samadhi ya, harus selalu fokus ya, apapun yang kita hadapi kita harus fokus. Kita berhubungan dengan masalah, dengan orang ya, dengan benda ya, kita harus fokus ya. Kita harus sadar, oh ini memang bukan milik saya, ya sudahlah ya. Ya, kita belajar untuk bisa menerima ya, belajar untuk bisa melepas ya. Kalau kita mau di dalam pelatihan diri, kita mau belajar ya, mau selalu berusaha melepas ya, tidak melekat ya, itu batin kita pasti akan mengalami suatu ketenangan yang biasanya bergejolak ya, yang biasanya waduh ini kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Nah, akhirnya karena kita sering mendengar ya, kemudian kita memahami, kita juga menegakkannya ya. Jadi jangan Dharma ini begitu kita dengar kita harus tegakkan. Jadi kita harus selalu ingat, oh iya ya, ini 5 racun ini bahaya sekali ya kalau saya tidak selalu melekatnya, tidak mau melepaskannya. Nah, itulah salah satu praktek nyata ya dari kisah ini ya. Begitu luar biasa ya, sangat menyentuh ya batin kita yang paling dalam ya, tersentuh dengan kisah suami istri di Myanmar ini ya. Jadi berdana adalah bukan milik orang kaya, bukan milik orang yang berlebihan ya. Justru bagaimana kita mau meningkatkan kualitas batin kita ya, yaitu dengan memperkaya batin ya. Walaupun kita miskin harta, tapi batin kita kaya. Ya, seperti kisah nyata ini ya, yang diceritakan sama Master ya, suami istri yang di Myanmar ya, seperti celengan bambu ya, 50 sen setiap hari ya, untuk berbuat kebajikan ya.
di sini Mitra Badik semua sudah mempraktekkannya ya, karena kita Master mengharapkan mendengar, menegakkan, menghayati, kemudian kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja ya sesi sekiman yang bisa saya sampaikan. Nanti sesi sekiman bisa berbagi ya, mungkin banyak kekurangan ya dari pemahaman saya ya. Silakan Suci Soling, kan Suci. Ya, Suci Gunawati kita masukin intisari kelima ya. Ya. Batin mendalam berarti sangat menghayati, sangat tekun bersemangat, sangat ikhlas dan tulus menghormati Buddha Dharma. Senantiasa mengingat dan menaruhnya ke dalam batin hati. Batin mendalam seperti stempel baja ini. Kalau distempel maka akan sangat mendalam. Kita mesti sadar dan memahami bahwa pada dasarnya semua orang memiliki sifat alami yang polos, yaitu tangkap. Makanya menunjukkan maknanya dengan mengatakan kalau lurus hati adalah tanah suci. Artinya niat pikiran kita mesti lurus, pikiran mesti benar dan jalan mesti lurus. Lurus hati adalah tanah suci yang ditandai dengan hati kita yang suci. Karena kita ingin belajar Dharma Buddha dan kembali pada keadaan pikiran yang suci ini, kita mesti mengikis kegelapan batin dan kerisauan. Hidup manusia tidak kekal, penuh penderitaan dan singkat. Jadi kita mesti memanfaatkan waktu sekarang. Setiap menit dan setiap detik adalah ladang pelatihan suci kita. Tanah suci yang ada dalam setiap inci pikiran kita akan menjadi suci. Ya, kita tahu ya, Buddha Dharma. Kita harus menghormati, ya, harus menghormati Buddha Dharma. Ya, Buddha telah membuka jalan, ya, menunjukkan jalan kepada kita. Ya, tuh kita harus bisa merasakan dan menyadari, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, kita harus yakin dengan ajaran Buddha. Ya, kita datang sudah begitu banyak kehidupan, boleh dikatakan ya, harus percaya kepada Buddha. Kalau tidak, kita harus percaya kepada siapa lagi. Inilah jalan yang kita harus tapaki, yaitu jalan kebenaran. Ya, kita harus menghayati, bahkan kita harus menginsafi setiap saat. Ya. Nah, kita harus yakin dan itulah bisa mencerahkan kita ya. Buddha sudah memberi kita tahu ya jalan ini ya, bagaimana kita harus berikrar dan bertekad menjalankan dengan tulus ya. Kita manusia memang sangat tersesat ya. Manusia penuh dengan kekeruhan batin ya. Setiap orang mempunyai, semua orang bahkan makhluk lain pun mempunyai sifat hakiki kebudahan, bisa mencapai tingkat suatu hari akan bisa mencapai tingkat kebudahan ya. Manusia karena penuh dengan kekotoran batin maka sulit untuk mendapatkan satu jalan karena tertutup oleh noda batin kita ya. Nah, itulah kita harus bisa menembus sifat kebudahan kita ya. Maka kita banyak mendengar dan mempraktekkan juga harus dengan batin tanpa kemelekatan. Kalau kita masih melekat, sulit untuk kita tapaki jalan ini ya. Itulah kita katakan bahwa tata kita bekerja dalam batin kita ya. Nah, kita harus sebagai tidak melekat, bahkan kita sebagai manusia sangat rapuh ya, sangat dikatakan sempit hatinya ya, tidak lapang ya. Karena apa? Karena banyak noda batin ya. Bagaikan diri kita ya, sebagai diri kita juga kita sudah menemukan jalan kebudahan kita ya. Banyak mendengarkan Dharma Master, kita tahu jalan kemudahan bisa kita tapaki ya, dan kita bisa mencapainya ya. Bagaimana kita bisa mencapainya? Yaitu dengan banyak mendengar dan banyak mempraktekkan, menyadari, menginsafi. Bahkan kita harus menginsafi, bahkan kita setiap hari harus bertobat. Apa yang kita lakukan kita tidak tahu ya. Makanya ini adalah satu jalinan jodoh kita ya dengan Master ya. Nah, mempunyai satu, kita boleh dikatakan kita mempunyai satu bakat pembinaan diri ya.
di dalam suci, ya. Ini adalah satu jodoh buat kita, ya, jodoh kemudahan, ya. Ya, ini mungkin kita harus melanjutkan terus kebaikan, tingkatkan kebaikan kita, yang mengajak orang untuk bersama-sama membangun suatu dunia, ya, satu dunia untuk dunia kita agar harmonis, damai, ya. Dikatakan inilah pikiran kita dikatakan pikiran adalah tanah suci kita, ya. Pikiran kita harus lurus dan benar, ya. Kita boleh lanjutkan ke Suci Gunawati Intisari ke-6. Kanan. Intisari ke-6, kita hendaknya membaktikan jiwa kehidupan selama hayat masih di kandung badan. Tekad untuk mencari dharma, memanfaatkan waktu, dan mempergunakan jiwa kehidupan. Kita harus benar-benar memanfaatkan waktu, berbuat dengan ikhlas, dan menerima apapun hasilnya dengan sukacita. Pelatihan diri, kita juga bisa memanfaatkan waktu ini untuk memberi manfaat bagi orang banyak. Begitulah waktu sudah digunakan dalam keseharian kita. Maka dalam bab panjang usia Tathagata, Sang Buddha mengatakan demikian. Sepenuh hati ingin menjumpai Buddha dan rela mengorbankan jiwa kehidupan mereka. Pada ketika itu, aku dan Sangha semuanya muncul di atas puncak burung nasar. Ini Sang Buddha sedang menunjukkan baik itu kapanpun waktunya, setiap saat adalah persamuan di puncak burung nasar. Nanti di kehidupan lainnya, jika tempat itu ada dharma, maka akan ada stupa dan persamuan di puncak burung nasar. Bukankah dalam kemunculan stupa mustika mengatakan demikian? Begitulah ya, memang kalau kita melatih diri ya, kita nggak usah berkeluh kesah ya. Wah, capek banget ya kerja ini ya. Nah, karena kita sukacita di dalam dharma ya. Jadi ya itu, walaupun lelah tapi rasanya sukacita gitu, rasanya senang gitu ya. Kadang-kadang kalau kita nggak senang atau kita nggak suka ya, kita nggak ikhlas, kita nggak tulus ya, itu tercermin ya dari raut muka kita ya. Kayaknya orang ini kok kayak nggak suka ya dikasih berkah gitu ya. Ya, makanya dikatakan ya tadi, berbuat dengan ikhlas dan menerima apapun hasil yang kita peroleh dengan sukacita. Ya, jadi kita berbuat baik terus ya. Begitu kita tertimpa masalah atau kena musibah, kena bencana ya, kita harus bisa menerima dengan lapang dada. Oh, inilah hasil karma saya. Oh, inilah benih ya, benih kondisi yang mendukung sehingga hasilnya atau buahnya akan saya terima pada saat ini. Jadi kita jangan menggenggam kesempatan, menggenggam waktu pada saat ini ya, untuk selalu menimbun berkah ya, menimbun berkah ya, dan menciptakan kebijaksanaan ya, karena berkah dan kebijaksanaan itu kita harus lakukan sejalan ya, seperti seperti kedua kaki kita ya, kaki kanan dan kaki kiri ya. Tadi juga dikatakan sama Master, dari 2.600 tahun yang lalu, saat ini, saat yang akan datang ya, prinsip kebenaran Dharma Buddha ya, demikianlah yang ku dengar ya, memang seperti itu ya, bukan mengada-ada ya, demikianlah yang telah ku dengar ya, itulah ya Dharma Buddha ya, Dharma yang tak terkondisi ya, yang sungguh menakjubkan ya. Kita belajar Dharma yang terkondisi, bagaimana cara mengitisnya ya, untuk bisa mencapai atau bisa memahami Dharma yang tak terkondisi, untuk bisa menyucikan batin kita ini ya, karena batin yang ikhlas, batin yang tulus ya, itu batin yang sangat mendalam, itu akan menumbuhkan sukacita, itu akan dunia ini akan tercipta suatu tanah suci ya.
Jadi dari batin, dari hati manusia ya, tercipta tanah suci ya, baru tercipta dunia yang harmonis ya. Kalau dunia yang harmonis pasti tidak akan terjadi bencana. Itu saja ya yang bisa saya sharingkan, yang pesan batin yang bisa saya sampaikan ya. Sekian kan silakan sharing. Kita lagi tujuh biar lebih cepat ya. Bisa ketujuh. Kita harus mendengar lebih banyak lagi agar kita bisa secara mendalam membangkitkan keyakinan dan pemahaman. Dalam batin kita harus terus-menerus memunculkan makna di balik sutra. Jika kita ingin menjelaskan sesuatu, kita harus benar-benar menghayatinya. Mengerti 10 hal dengan hal mendengarkan satu hal saja. Kita harus bersungguh hati untuk menghayatinya. Jadi secara mendalam membangkitkan keyakinan dan pemahaman. Membawakan tanpa rintangan sesuai makna sutra. Jika kita secara mendalam membangkitkan keyakinan dan pemahaman, secara alami kita akan memahami makna sutra. Setelah mendengarkannya, beritahulah orang lain tentang ini dan mengajarkan kepada orang lain. Maka secara alami kita akan bisa menjelaskan artinya tanpa hambatan. Prinsip ini akan tetap tanpa hambatan. Jadi sembersihnya pikiran penuh keyakinan dan pemahaman membuat pintu kebijaksanaan kita terbuka. Ya, setelah kita mendengarkan hanya menjadi pengetahuan ya, kita menjadi meresap ke dalam batin kita ya, dan bahkan pikiran kita ya, kita harus membangkitkan satu keyakinan ya. Nah, inilah jalan kebenaran yang kita tapaki ya. Nah, kita harus memahami batin kita. Kita harus benar-benar sungguh hati menghayatinya. Bahkan kita harus menginsafi ya segala perbuatan ya dan kesalahan-kesalahan kita yang setiap hari kita lakukan ya. Nah, sutra ini telah menjelaskan kepada kita bagaimana kita bertindak, bagaimana kita berbuat, bahkan membangkitkan satu keyakinan ya. Nah, tanpa keraguan lagi ya, maka kita memahami makna sutra ini dengan jelas ya. Nah, kita sudah diberitahu oleh guru kita ya, kita menapaki jalan kemudahan memang tidak gampang, tapi kita harus belajar ya, belajar dan terus mempraktekkan di jalan ini ya. Dari kehidupan dan kehidupan kita terus bergulir dari samsara ya, maka kita dapat menemukan pintu ini ya, pintu dharma dari master ya. Kita membuka diri kita ya, kita perlu meyakinkan ya, kita akar dari segala satu pahala kita ya. Keyakinan itu adalah satu pahala buat kita untuk meyakinkan bunda dari segala laksa kehidupan, laksa kebajikan ya buat kita ya. Kalau kita yakin ya bagaimana kita dapat menjalankan kehidupan ini ya, tentu tidak, kita harus bisa mencapai satu Buddha Bodhisattva ya. Inilah yang poin penting ya kan ya. Sesiang mungkin kita lanjutkan oleh sharing ya. Ya, ini ada Vivilang Sece ya. Gimana Sece Gunawati mau lanjutkan? Ya, silakan Sece. Ya. Kita masuk ke sesi sharing ya. Ya, silakan Vivilang Sece, Kan Ơn. Cảm ơn Sang Rừng Khai Sư, cảm ơn Sư Siông Sư Chế, cảm ơn Gunawati dan Xiaoling Sư Chế. Naskah Sutra. Sekiranya terdapat orang yang memiliki batin mendalam, murni dan lurus hati, setelah banyak mendengar mampu menegakkan sepenuhnya dan mampu memahami perkataan Buddha sesuai maknanya. Orang-orang seperti ini tidak akan ragu berkenaan dengan ini. Sekiranya ada orang yang memiliki batin mendalam, murni tanpa noda, serta batin sesungguhnya itu lurus dan bertekad untuk mencari kebodian dan berkeinginan agar batin mendalam selaras dengan prinsip kebenaran yang mendalam. Lurus hati adalah juga tanah suci, artinya suka mengamalkan segala perbuatan bajik dari awal sampai akhir dan akan memperoleh cahaya bodhi dari Tathagata.
Dengan tekun mempraktekkan mendengar dan menegakkan ajaran yang dibabarkan oleh Buddha, setelah banyak mendengar dan secara luas dapat menyerap, mengingat dan menegakkannya, memahami dengan baik akan maksud hati dan arti kata dari Buddha sesuai makna sutra. Orang-orang seperti ini mampu menegakkan segala kebajikan tanpa keraguan atau penyesalan, serta dapat menyempurnakan segala praktik dari 6 paramita. Terhadap sutra ini, mereka dari batin mendalam meyakini dan memahaminya tanpa keraguan atau kebingungan. Dengan banyak mendengar, akan membangkitkan keyakinan dan pemahaman dan membabarkan tanpa rintangan sesuai makna sutra. Dengan sebersih pikiran penuh keyakinan dan pemahaman membuat pintu kebijaksanaan pun terbuka. Jasanya setara dengan mempraktekkan 5 paramita untuk jangka waktu yang lama. Dengan kebijaksanaan dari batin mendalam, membangkitkan keyakinan dan pemahaman. Dengan pintu keyakinan terbuka, kebijaksanaan pun terbuka. Pintu kebijaksanaan itu dari keyakinan. Setelah mendengarkan Dharma, hendaknya memberitahu dan mengajarkan kepada orang lain. Dan secara alami pun akan bisa menjelaskan artinya dengan tanpa hambatan. Semua orang yang mendengar Dharma mampu menegakkan segala kebajikan tanpa keraguan atau penyesalan, sehingga bisa menyempurnakan 6 paramita. Sebenarnya bodhisattva di dunia sebagian besar berada dalam 5 paramita. Mereka telah lama berlatih dan menjalankannya sejak lama. Tetapi kita harus bisa membuka pintu terakhir, yaitu pintu kebijaksanaan, sehingga bisa menyempurnakan segala praktek dari 6 paramita. Cảm ơn sư siêu. Cảm ơn Pipi yang Suci ya, yang bersungguh hati ya. Ini batinnya Pipi yang Suci ini mendalam ya. Karena apa? Selalu bersungguh hati ya. Tim Singkaseng juga batinnya mendalam ya. Selalu bersungguh hati setiap hari ya. Nah, memang ya kita harus mengetahui ya batin yang sangat dalam ini ya. Kita harus kita harus bisa yakin ya, kita harus bisa paham ya dengan Buddha Dharma ya, dengan prinsip kebenaran ya, sehingga ya, kita berada di jalan yang tidak menyimpang ya, karena kita tanpa keraguan ya, tanpa kebingungan ya, kita sudah tahu ya dari batin yang paling dalam ya, batin yang murni ya, hati kita juga lurus ya, prinsip kebenaran yang sedang kita pelajari itu memang benar-benar harus dengan tekun, bersemangat, bersungguh hati ya, tulus ya, tulus ya. Kita tulus berarti kita tuh nggak ada keraguan lagi ya, nggak ada kebingungan lagi ya. Nah, kanan ya pikir yang Suci. Untuk selanjutnya Jangka Wijaya Sesiung ya, silakan Sesiung kanan. Halo Gunawati Sece dan Xiaoling Sece. Kanan Sesiung, selamat Karena pagi. waktu Halo. langsung aja ya, to the point ya. Saya mau Langsung aja, Cium. poin nomor 4 tentang celengan bambu ya. Sebenarnya saya ingin share 2 hal yang cukup menarik ya. Pertama, serba-serbi celengan bambu. Yang kedua, setelah celengan bambu dan masuk rekening amal dan keluar dari rekening amal dalam konteks sumbangan, saya ingin mengajak dalam konteks ilmu fisika keuangan. Tapi tenang, jangan serem kalau dengar kata fisika ya. Seperti itu ya. Tapi ini simpel-simpel saja, di mana saya ingin mengajak Sesiung Sejeman untuk membuka pikiran, supaya pikiran kita jernih dan lebih mengerti kalau aliran duit itu bagaimana, kalau orang yang ambil mungkin ya duit, walaupun duitnya berasal dari sumbangan, misalkan kayak udah masuk ke rekening amal, tapi buat bayar ke dokter, kayak gitu, atau buat bayar biaya pengobatan atau biaya sekolah. Nah, berarti kan si penerimanya itu bagaimana, seperti dan kita sebagai pendengarnya itu bagaimana, saya akan ulas, di mana yang mengajak juga membuka pikiran ya.
sebelumnya Kandan Kaisar dan Kandan Susimon yang ada di sini. Yang pertama, saya jadi teringat soal celengan bambu ini ya. Ada dua cerita yang menarik. Cerita pertama, waktu itu di Pasar Muara Karang, ini nggak tahu kapan lagi bakal ada ya, soalnya Pasar Muara Karang itu udah direvitalisasi ternyata. Jadi nggak tahu kapan pasukan Muara Karang ke sana buat kumpulin selbang juga nggak tahu ya. Tapi ya lihat lah ya. Tapi ini terakhir itu saya jadi ingat tuh terakhir di bulan Maret ya. Ini menariknya pada saat penuangan celengan bambu, pas minta celengan bambu, tahu-taunya celengannya hilang, kita tidak menghukum atau tidak marah-marahin, tapi menariknya diomongin, Suyen, Mas, coba lagi, sejeman, is okay, jalinan jodoh aja, nggak ada masalah, tetap dikasih buletin dan tetap dikasih celengan bambu. Walaupun secara material ya, asumsi isi celengan bambu itu poin semua 100 atau 200 ribu gagal masuk ke dalam kas teci, kas rekening amal, ya berarti nggak tersalurkan kan. Tapi daripada kita marah-marah orang bete, mending ya udah kasih aja. Siapa tahu kasih dia giat, bisa dapat sapecing, bisa dapat gopecing, bisa dapat apa seperti itu. Ya lumayan lah supaya penyempurnaan kebajikan dari pihak pasar itu, pedagang di pasar tersebut tetap terjalin. Seperti itulah kira-kira. Ya walaupun hilang celengan nih, lo cepeceng dong. Iya, lo cepeceng. Tapi kalau kita memberikan kesempatan sekali lagi, orang bisa donasi 5, ya berkali-kali bisa 500 ribu atau gimana itu hukum bisnis lah ya. Seperti itu kira-kira. Yang kedua, pada saat kunkas. Ya, kan Enpu diberikan celengan bambu. Pada saat kita kunkas, seperti itu, dengar suara celengan seperti ini. Nyaring kali ya, sangat nyaring. Artinya apa? Celengannya itu sangat sedikit kali isinya, tapi biarpun sedikit, ya saya salut, relawan tetap bilang, Pak, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak, sedikit juga nggak apa-apa, hasilnya 1K, apalah ya, 10 koin, cuma 10 koin 100 perak, atau 10 koin 1000 perak, ya receh-receh seperti itu tetap kita ambil, kita kantongin, lalu kita kasih ke yayasan. Setelah dikasih ke yayasan, hitungin, lalu keluarin kertasnya, bulan depan kita tetap kasih. Bulan depannya kita tetap kasih. Tujuannya apa? Menyempurnakan kebajikan untuk si kananku. Memang si taruh celengan itu sangat bagus, tapi kita juga, saya ngerti lah ya, para relawan yang melakukan kunjungan kasih di kananku juga menyempurnakan kebajikan dengan cara apa? Ambil celengan aja, walaupun cuma receh-receh 10 koin atau berapa koin kayak gitu, ambil, tetap lapor, bulan depannya kita kasih kwitansi cinta kasih sebagai bukti bahwa udah disetorkan ke dalam kas amal. Udah disetorkan dalam kas amal, jadi dengan kas amal itu pasti digunakan oleh relawan untuk membantu yang lain. Saya sebutnya sebagai penyempurnaan kebajikan. Gunanya buat apa? Buat dia juga, kayak gitu. Apalagi kalau lihat, wah ini duit saya, yang saya sumbang ini bisa bantu kananku yang lain. Seperti itu kira-kira. Oke, dan juga yang pasti, kalau duit masuk ke rekening amal, kita tidak pakai 1% pun ya, seperti itu ya. Dan juga rekening itu diaudit, hanya digunakan if misalkan buat bayar pengobatan, buat bayar pendidikan, ataupun yang lain-lainnya berdasarkan rapat amal masing-masing ya, seperti itu ya. Itu di luar konteks saya. Tapi yang saya akan bahas, nah sekarang poin kedua yang akan saya bahas ini, katakanlah buat bayar biaya pengobatan di luar BPJS, atau ya biaya pengobatan di luar BPJS lah ya, atau jangan deh, nanti rancu pula. Buat bayar pendidikan deh, misalkan buat bayar SPP, ke satu sekolah, ya satu sekolah, di mana rapat amal saya yakin dalam meeting amal itu pasti sudah menggunakan dasar kebijaksanaan. Asumsi
Yes, Kemenfu ini dibantu. Tok. Untuk bayarin SPP-nya. Tok. Ya. Tok. Baru dari pihak meeting amal kasih ke yayasan, dan yayasan melakukan eksekusi transfer. Eksekusi transfer langsung tembak ke rekening sekolah itu, misalkan. Tembak ke rekening tembak ke rekening sekolah itu, ya, tembak ke rekening sekolah. Nah, disinilah yang mau saya sharekan, itu bagian dari sisi sekolah. Dari sisi sekolah. Nah, dari sisi sekolah ini, ada yang mampu dan ada yang nggak mampu. Kalau ada yang mampu sih nggak ada masalah, ya udah masuk-masuk aja. Masuk-masuk aja, seperti itu. Lalu, ya nggak ada masalah. Tapi, kan sebagian sekolah juga ada terima penghasilan, itu walaupun juga dari hasil bantuan orang. Contohnya salah satunya ini, rekening amal. Pertanyaan saya, apakah kita boleh menyimpulkan bahwa si sekolah itu sebagai penerima dana melalui SPP itu adalah memakan duit sumbangan? Ya, saya pikir-pikir tidak. Memang benar, rekeningnya, sumber duitnya dari rekening amal, dari rekening sumbangan, kita bayar ke sekolah, tapi sekolahnya kita jangan menganggap sebagai dia itu makan duit sumbangan, walaupun ya dari satu atau dua murid. Ya, kenapa? Kenapa tetap membebankan biaya sekolah atau bagaimana, itu ya saya nggak tahu lah internal antara sekolah sama muridnya ya. Tapi saya bicara dalam konteks, kan misalnya dibantu nih orang sekolah seperti itu, bayar. Tapi kita jangan punya pemikiran, disinilah, ini sekolah ini haus, ya ini makan duit sumbangan. Itu salah. Kenapa? Meskipun dari duit sumbangan, ya dari sumbangan orang dipergunakan untuk membantu si sekolah itu, dan sekolah itu dapat revenue, dia juga pasti juga butuh juga duitnya. Buat apa? Buat operasional, bayar listrik, buat menggaji guru-guru, belum lagi guru honorer juga. Ya kenyataannya juga, aduh, gajinya juga lumayan kasihan juga, seperti itu kira-kira. Itu yang harus kita pikirkan, seperti itu. Bukan pikirkan, udah asal sekolah ini makan duit sumbangan, seperti itu, jangan. Tapi kita pikirkan, oh iya, iya, ya, baguslah supaya sekolahnya bisa jalan, bisa memberikan apa, bisa menggaji gurunya, atau bagaimana, seperti itu kira-kira. Ya, buat buku, ya, pabrik bukunya, punya karyawan bisa seperti apa. Itu yang kita pikirkan. Energi keuangan jangka panjang ini yang kita pikirkan. Kan karena rekening sumbangan, udah satu makan duit sumbangan. Memang benar, dari sumbangan, seperti itu kira-kira. Tapi kan juga konteksnya kan, si sekolah ini kan sudah bekerja meladenin, seperti itu kira-kira. Lain cerita, rekening amal, gua ambil ceban buat biaya operasional saya, bensin saya dari MK ke PIK, nah itu boleh lah, lu hujat saya habis-habisan lah, seperti itu boleh lah. Tapi kalau misalkan yang tadi yang saya jelaskan, karena dia bekerja, ya sudah, itu menjadi hak dia. Seperti itu kira-kira ya. Atau contoh yang kedua, rekening pembangunan. Ya, rekening pembangunan ini yang harus saya titik beratkan ya, secuman. Di mana ada rekening pembangunan, di situ ada vendor. Di situ ada vendor yang terlibat. Siapapun vendor yang terlibat menerima dana meskipun dari rekening pembangunan yang inputnya dari sumbangan banyak orang, selama vendornya itu bekerja dengan baik, selama vendornya bekerja meladeni pembangunan, vihara, pembangunan setang, pembangunan apa, kita jangan langsung menghujat orang untuk mengambil duit sumbangan. Itu salah, pengertian kita udah keliru. Tapi kita ngomong, oh ya, ya, selama dia bekerja dengan baik, kalau cuannya wajar, ya sudah, nggak apa-apa, itu memang hak dia. Kenapa? Karena dia bekerja. Karena lihat, dia bekerja, bukan mencuri, dia bekerja loh.
hanya kebetulan memang proyeknya kliennya itu yayasan sosial, bangun Cingsetang, bangun vihara, bangun tempat ibadah lain, seperti itu kira-kira. Selama itu wajar ya sudah. Atau kalau dalam bahasa skillful mean-nya, kalau orang galau ya kadang diomongin seperti ini, nggak apa-apa kok, kebetulan aja kamu dapat proyek langsung dari Tuhan, seperti itu, proyek langsung dari Tuhan. Kamu bekerja dengan baik, kalau oke, Tuhan akan memberikan pahala yang lebih gede ya, terus dipunin aja ya, seperti itu ya. Lalu yang kedua, apa ya? Tadi aku lupa ngomong apa ya, project. Intinya itu, aduh aku jadi lupa deh ngomongnya. Jadi intinya ya apalah ya, misalkan rekening sudah masuk ke rekening sumbangan, rekening pembangunan. Buat bayar itu ya memang wajar. Baru ingat, vendor-vendor, guru-guru sekolah, dokter, rumah sakit, juga manusia. Bukan bodhisatwa, bukan dewa. Sama-sama butuh makan, sama-sama butuh makan, sama-sama butuh apa, sama-sama hidup, bukan dewa. Jadi juga butuh duit. Itu sih kira-kira selama dia bekerja kebetulan terlibat dengan yayasan, mungkin rekeningnya dibantu oleh yayasan tertentu, atau misalkan dibayar lewat rekening pembangunan selama dia bekerja, kan manusia, jangan untuk mereka gratis dong, kan dia kan juga manusia, kayak gitu, bukan bodhisatwa. Itu sih tambahan dari saya ya. Ini harap dimengerti ya, sesiang-seceman ya. Intinya apa? Ya, aku yakin lah ya, kalau penunjukan vendor itu pasti ada pertimbangan tertentu, udah di perhitungan harga wajar. Kalau vendornya terima untungnya wajar ya sudah. Tapi kalau dia mau sumbang lagi, ya bagus lah. Seperti itu. Kita jangan hujat makan sumbangan, merusak karma kita di dalam pikiran. Itu sih kira-kira ya pembahasan dari energi keuangan. Kira-kira seperti itu yang mau saya sampaikan. Ya, kalau ada yang mau disempurnakan, tolong disempurnakan ya. Semoga pikiran kita ke salam kebijaksanaan. Panelnya, Jangka Wijaya Sesiung. Kalau berbicara masalah kehidupan ya, itu kan maksudnya ya kehidupan di dunia saha ini ya, menurut pemahaman saya nanti ini ada Sesiung Joni, Sesiung Stemen yang mitra bagi, tolong disempurnakan ya, tolong dilengkapi ya. Memang ya kehidupan di dunia saha ini ya, ya itu ya dualisme ya, ya kita ya yang sedang melatih diri kan selalu ingat ada 3 pintu karma ya, pikiran ya, jadi kita jangan suka menjudge orang, oh ini begini, oh itu begitu, itu oh amalnya dari hasil begini ya, dari hasil begitu ya. Kalau saya udahlah ya, sebatas kita tidak mengetahui ya, entah itu hasil dari pencurian atau mencuri atau apa ya, kita kan juga kita tidak melihatnya ya. Nah, yang seperti dulu saya toko handphone ya, saya nggak berani tuh mengambil barang second yang nggak ada nggak ada perlengkapannya. Nah, karena kita sudah menjas orang kan, ini jangan-jangan hasil curian gitu. Nah, itulah memang ya itulah pikiran positif dan negatif orang ya. Jadi kita sudah di pikiran saya ini udah menilai orang ini boleh mencuri gitu. Ada juga yang mengatakan, oh saya maaf ya, saya nggak berani ambil saya handphone second ini karena apa kelengkapannya nggak ada. Karena yang ada di pikiran kita tuh jangan nih hasil curian gitu ya. Nah, ada yang mengatakan saya di kampung ketika kelengkapannya gitu ya. Itu ya karma mereka yang menanam, nanti mereka yang akan memetik ya. Harusnya kalau kita bisa paham ya dari ya begitulah ya namanya di dunia saha ini ya, macam-macam orang yang kita hadapi ya. Nah, itulah jadi kalau kita bisa menjaga 3 pintu karma ya, ya itulah dari pikiran kita ya. Kita jangan menjas orang, oh ini hasil curian ya. Oh nanti kalau ini kok amal ini masuk ke situ nanti buat apa ya, ya mungkin kita kan nggak tahu sistem manajemen dia tuh seperti apa ya, internal dia tuh seperti apa ya, kita kan mungkin ya, bagi saya ya, saya nggak paham gitu ya. Mungkin bagi
Sesium Secheman di sini, oh saya tahu kok sistem manajemennya begini, tapi itu saya tahu pasti bukan buat hal yang benar, tapi dimanfaatkan buat hal yang tidak benar ya. Itu ya kembali kepada pribadi masing-masing ya. Kalau saya ya selama kita melatih diri ya, menjaga batin kita ya, cobalah kita bisa menjaga pikiran, ucapan dan perbuatan ya. Memang semua dikatakan itu hanya teori, tapi yang namanya melatih kita harus berusaha, harus mempraktekannya, selalu berusaha ya. Ini tadi Coach Joni ya bilang, apa beda penggalangan dana dengan celengan yang bulanan ya. Ini Jangka Wijaya terlalu luas pertanyaannya, yang pasti salah satu sumber pemasukan dalam bahasa akuntansi. Ya, yalah Sesium kan anak muda yang backgroundnya juga mendukung ya dari pendidikan ya. Justru semakin pertanyaannya itu semakin luas ya. Kadang-kadang kita yang emak-emak suka bingung apa sih itu maksudnya, saya kagak paham ya. Nah di sini Mitra Bajik bisa melengkapi ya, bisa membantu melengkapi sebaiknya itu bagaimana ya. Kalau menurut saya tuh seperti itu ya. Namanya lagi melatih diri, mau selalu berusaha terus. Oh ternyata ini salah ya. Oh besok berusaha memperbaiki. Kata Master kan dalam selamanya kita bertobat. Ya bertobat bukannya berarti besok berbuat lagi ya, jangan ya. Kita udah bertobat ya, apalagi sudah diketahui banyak orang ya, nanti saya sudah bertobat nih, tidak berjudi lagi ya. Orang banyak, ribuan orang udah denger ya. Kalau kita melakukan itu kan sangat memalukan ya. Itu ya, mohon maaf ya apabila kata-kata saya kurang tepat ya. Ini pertanyaan Sesium Joni, apa beda penggalangan dana dengan celengan yang bulanan? Kalau menurut saya mah sama ya. Ya Sesium ya, silakan Sesium Secheman yang lain, Mitra Bajik kan. Sesium Seling, silakan Sesium. Ya, udah waktunya mepet ya, Cie. Kita Oh iya, lanjut ke udah mau ini ini aja kita ya. masuk kuis dulu ya, Cie ya. Iya, iya. Oh silakan Sesium Secheman ya. Mari kita berpartisipasi ya untuk kuis. Silakan Sesium Seling. Ya, kita udah tahu ya cara menjawab kuis. Jawaban diketik di chat room ya, everyone. Format jawaban, nomor soal, dan jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Ya, mungkin Sesium udah mengerti. Ya, kita lanjut. Satu, bertekad mencari berarti kita harus fokus tanpa henti untuk mencari jalan titik-titik. Mitra Bajik pengetahuan dharmanya luar biasa. Terus ya, jawabnya adalah banyak benar nih. D. Ya. Kita lanjut nomor 2. Siapapun yang menerima Buddha Dharma harus menyadarkan dan mencerahkan diri sendiri. Ini disebut sebagai titik-titik. A. Memahami dan memasuki. B. Memahami dan memiliki. D. Memiliki dan memasuki. Memiliki dan D. Memiliki dan menerawang. C. Mengikuti dan menolak. E. Mengikuti dan menolak. Ya, jawabannya udah close ya. Udah close, C. Jawabannya adalah A. Memahami dan memasuki. 3. Berikut yang bukan merupakan 5 keracunan yang dapat menjadi kekeruhan, yaitu titik-titik
A. Keserakahan, B. Kebodohan, C. Keraguan, D. Kesombongan, E. Kesukacitaan. Jawabnya adalah ya, close ya. Jawaban adalah kecuali ya, kesukacitaan. Ya, dilanjutkan oleh Sece Gunawati. Silakan Sece Nomor Gunawati. 4, batin mendalam berarti sangat menghayati, sangat ikhlas dan tulus menghormati Buddha Dharma, mengingat dan menaruhnya ke dalam hati. Batin mendalam diibaratkan seperti A. Baju, B. Tas, C. Stempel, D. Lem uhu, E. Karet. Silakan Sesing Suceman. Close. Ya. Sudah di close ya, jawabannya adalah stempel ya, 4C ya. Nomor 5. Kuis nomor 5. Dari cerita mengenai Umia Aye berdua dengan istrinya, siapa yang mereka tunggu selama 7-8 tahun lamanya? A. Bante, B. Relawan Ceci, C. Anaknya, D. Dewa, E. Raja. Silakan Sesing Cemen. Wah, ini menyimak semua mitra. Nah, sudah di close ya. Jawaban yang benar adalah B. Relawan Ceci ya. Kuis nomor 6. Menerima Dharma dengan polos dan lurus, yang artinya adalah semua orang yang mendengar Dharma mampu menegakkan segala kebajikan tanpa A. Keraguan dan kedukacitaan, B. Keraguan atau kekesalan, C. Keraguan atau penyesalan, D. Penyesalan atau kesukacitaan, E. Syarat dan harus melakukannya. Silakan Sesing Cemen. Nah, sudah di close ya. Jawaban yang benar adalah keraguan atau penyesalan ya. Jadi kita nggak usah ragu ya, kita udah nggak nyesal, nggak usah nyesal ya, karena itu memang adalah hakikat sejati ya, kebenaran mutlak ya. Nah, sangat kangen ya Sesing Cemen yang sudah berpartisipasi kuis ya. Silakan. Joni Sesiung mungkin ingin berbagi ya. Silakan Sesiung. Ya, ya, Taan ya. Ya, Sece Gunawati, ya. Ya, ini hanya buat sharing-sharing sih sebenarnya. Tujuan bertanya itu ya, jadi kita juga bisa sama-sama kan memahami ya gitu. Jadi memang celengan bambu ya, celengan bambu itu dengan penggalangan dana bulanan itu adalah sama-sama masuk ke amal. Ya, tapi yang bulanan itu biasanya kalau mau ke pembangunan itu harus dijelaskan ke yayasan atau ditulis. Ini saya mau untuk ke pembangunan. Karena kalau tidak ada pembangunan ya tentu akan masuknya ke dana amal seperti itu. Nah, tapi kalau celengan bambu itu sepertinya ya itu semua ke amal sih, tidak ada ya ke pembangunan seperti itu. Nah, cuman walaupun itu sama-sama adalah untuk lebih ke amal, kalau saya lihat sih mungkin dari apa ya pendekatan kepada kepada donatur tersebut beda gitu loh. Kalau ini kan kita udah kasih ya udah kapan dia mau setor kan terserah dia gitu kan. Nah, sedangkan kalau bulanan kan berarti kan kita ada kan selalu konvoy perhatian dia, kita bisa berbicara ceci kepada dia, oh bulan ini kita ada ini loh, ya kan kita ada bantu kasus ini loh dan sebagainya gitu loh. Makanya itu kan salah satu syarat menjadi karyawan yang lebih ke atas lagi itu kan harus adalah menggalang dana ya, kan tidak ada cerita menggalang calengan kan gitu kan. Nah, itu tujuannya adalah kita bisa berbicara suci sih gitu loh.
Tapi mungkin gini, saya akan sedikit memberikan gambaran ya. Sekarang kan bukan bambu sih, kan calengan kaleng ya sebenarnya. Tapi oke lah, tetap masih anggap bambu. Nah ini kalau seingat saya dulu ya, dulu saya lupa mungkin 2011 itu 2011 atau 12 ya sepertinya ya. Jadi saat itu ada waktu laporan tahunan ke master. Nah, di situ dari Amerika itu ada dengar cerita, ada satu inspirasi ya, di mana satu sesiung itu kemana-mana selalu membawa calengan di ranselnya gitu loh. Jadi pada saat di MRT atau di bus dia selalu bercerita ceci lalu mengasih calengan seperti itu. Lalu selanjutnya ada lagi di mana ceci daripada Amerika juga mereka itu masuk ke mengenalkan ceci lah ke corporate besar ya seperti Google waktu itu pokoknya Hitachi pokoknya besar-besar kayak gitulah perusahaan besar. Nah mungkin ini sih saya nggak tahu ya apakah dari ini makanya dari ini kemudian Ceci Jakarta terinspirasi ya terutama seperti Sejong Suryadi atau siapa terinspirasi bagaimana kita masuk ke perusahaan besar ya atau komunitas besar lalu dengan memakai calengan. Jadi itu digabung seperti itu. Makanya kan namanya SMART kan, sosialisasi misi amal ceci kan. Nah, seperti itu sih gitu loh. Nah, jadi kalau sebelum adanya yang SMART ini dulu kan memang kita udah ada calengan. Tapi bentuk calengan itu kan yang dari tungkul kain atau apa gitu kan. Nah, itu yang dipakai kan seperti kata perenungan yang ada kayak kata perenungan yang animasi kan seperti itu kan yang ada gambar anak yang kata-kata dengan berbagai kata perenungan lah. Nah inilah jadi ini mungkin satu perbedaan ya. Tapi sebenarnya sih kalau memang yang benar itu kita bukan hanya sekedar menyerahkan calengan kepada orang gitu loh. Tapi minimal mesti ada menjelaskan ini calengan ini nanti terkumpul akan kemana, ceci seperti apa gitu loh. Jadi bukan seperti sorry ya buat teman-teman bukan seperti kita hanya taruh di mall orang mau lewat tinggal dikasih ambil. Jangan sampai nanti calengan tersebut juga orang ada kan yang pernah diambil buat ngemis-ngemis gitu loh. Atau disalahgunakan. Nah itu kalau dengan begitu, nah itu juga tanggung jawab moral kita ya. Atau mungkin bahkan mungkin juga membuat kita jadi ada sedikit karma ya. Sehingga orang menjadi niat untuk kepikiran memakai calengan kita itu untuk yang hal yang tidak benar seperti itu gitu loh. Jadi minimal ada penjelasan lah ya kalau sosialisasi misi sama suci itu kan smart itu kan ada kan dijelasin, dikasih video dan sebagainya seperti itu. Itu aja Ceh, kanan ya. Ya ya. Kanan ya, Yang Joni. Ya, jadi saya lebih paham nih karena saya taunya kaleng ya. Jadi dari awalnya yang sesing tadi katakan memang saya belum paham. Eh, kita ini ya sekarang waktu juga sudah lewat 2 menit ya. Pemenang kuis ya. Selamat ya kepada Aini Lijaya Sece Medan, Surya Meta Cowardi Sesiung Makassar, Yeni Lukita Sece Medan, Jasman Sesiung Tebing Tinggi, Yeni Lau Sece Jambi, Leo Rianto Sesiung Medan. Sece Soling silakan. Mungkin besok ya pemenang kuis ya bisa memberikan sharingnya ya karena waktu juga sudah lewat. Silakan Sece Soling ada mau tambahkan kanan Sece. Enggak, Sece, kita tutup aja ya kali ya. Tutup ya. Ya, karena ya Sesiung Sece. Sangat kangen ya hari ini ya khususnya tim Sinpasyang ya para mitra Bajik ya yang telah memberikan sharing pagi ini. Kita akan tutup Sinpasyang pagi ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tolong memberikan masukan dan bimbingan pada saya yang sangat kangen sejak Soling ya mitra Bajik yang mendampingi saya pagi ini. Sebelum kita tutup Sinpasyang pagi ini kita akan kepada Kenisa Xiaofusa ya silakan untuk memberikan kosakata kangen Xiaofusa.
感恩是工商人开示，感恩是故事博，静思妙莲华熏法香与会。Kosakata Shinfasyang bab 17 Pembedaan Jasa Kebajikan episode 1588 Shen Sheng Xin Jie Qing Zhi Zhi meyakini dan memahami dari batin mendalam, murni, dan lurus hati. Umia Umia ai Inzong sungguh-sungguh, Zhiqiu bertekad mencari. 感恩师姑师伯，早上好。 Kanan Kenisa, Teman, kita langsung saja ya tutup simpas yang pagi ini. Silakan Teman berdiri, tangan bersikap anjali. Kita memberikan penghormatan kepada para Buddha, para Bodhisattva, dan Master. Penghormatan ke-1. Penghormatan kedua. Penghormatan ketiga. Kanan Sesiung Secemen, silakan duduk. Yang belum absensi, silakan. Kanan Sesiung Secemen. Sampai ketemu besok ya, Sesiung Secemen ya. Yang belum absensi silakan isi absensi di chatroom absensi di sini. Kanan Sesiung Secemen semua ya. Kanan tim Sinfasyang. Sampai ketemu besok. Tim Sinfasyang yang sungguh hati. Kanan Sece Gunawati, Mitra Bajik. Saya izin live ya, Sesiung Secemen. Kanan Sece Gunawati, kanan Xiaoling Sece. Ketemu besok ya.种子撒在我们的80天，我望伟大是因缘，伟大是因缘来人间，流动万心的一个个故事。早已走在法华净土的路，莫忘为佛教为众生，为佛教为众生的心愿。走入法水界山渊，莫忘那一年、那一人、那一年，曾经的足迹，拥抱长生在人间。
苍生在人